Yuk. Selamat siang atau selamat malam, Pak Daniel. Di sini kita akan mempresentasikan metode riset pemasaran digital untuk perbankan digital Bank Jago. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reky Rizal Hukmi dan teman saya. Dan saya Wirabumi Ananda. Daftar isinya yaitu yang pertama ada tentang Bank Jago, yang kedua ada metode riset, yang ketiga sumber daya, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima ada saran. Okay, next. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Bank Jago. Bank Jago adalah aplikasi keuangan yang menghadirkan layanan bank dengan kekuatan ekosistem digital. Bank ini telah berdiri sejak tahun 1992 dengan nama PT Bank Atos Indonesia Tbk. Kemudian pada tahun 2019, kepemilikan sahamnya diambil alih oleh Gojek melalui bisnis layanan pembayaran digital GoPay sebesar 20%. Pada tahun 2020, bank ini berubah nama menjadi PT Bank Jago TPK. Dengan dirangkulnya perusahaan ini oleh Gojek, kini perusahaan ini berubah menjadi bank digital dengan konsep modern dan milenial. Bank Jago dikembangkan untuk menjadi pionir keuangan digital di Indonesia dengan menghadirkan solusi keuangan yang berfokus pada kehidupan atau life-centric finance solution. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada competitive advantage dari yang ditawarkan oleh Bank Jago. Yang kita ketahui Bank Jago ini berbasis teknologi yang mumpuni dalam ekosistem digital Indonesia. Dia berbasis lab centric yang memadukan dunia teknologi dan layanan keuangan. Yang pertama yaitu Bank Jago, bank dengan perspektif yang berbeda. Di Bank Jago ini menciptakan layanan keuangan dari perspektif yang unik yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari, di mana nasabah dapat membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi sederhana, kolaboratif, sekaligus inovatif, sehingga mereka dapat lebih dekat lagi dengan keluarga atau sahabatnya. Terus yang kedua, teknologi yang mumpuni dan muktahir. Bank Jago ini menjadi bank berbasis teknologi yang kuat untuk mendukung penyampaian proposi nilainya yang unik dengan memanfaatkan teknologi canggih, mencakup data analitik dan artificial intelligence yang kuat. Terus yang ketiga ada kemitraan dengan ekosistem sebagai kekuatan. Bank Jago hadir dalam ekosistem digital di Indonesia yang dimana dapat membantu nasabah menjalani hidup lebih mudah, di mana layanan keuangannya berpadu dengan gaya hidup. Layanan perbankan ini bisa diakses lewat aplikasi yang sering mereka gunakan setiap saat dan di mana saja. Lalu yang terakhir ada talenta dan budaya kerja. Di Bank Jago ini memadukan kompetensi dan pengalaman dengan pemikiran terbuka dan terus memperluas wawasannya melalui kolaborasi internal, lintas fungsi, dan juga dengan semua mitra strategis. Next. Lalu ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bank Jago. Yang pertama, Bank Jago ini bebas biaya admin bulanan, lalu transfer antar bank gratis, personalisasi tampilan Jago, bisa punya banyak kartu debit Visa dan kantong Jago, bisa tarik uang di ATM, bank lain tanpa biaya, investasi fleksibel di kantong terkunci, analisis pengeluaran dengan mudah, bisa untuk transaksi luar negeri dan verifikasi rekening PayPal, dan terakhir buat rencana transaksi agar tidak lupa bayar tagihan penting. Next. Berikutnya adalah metode riset. Yang pertama ada research objektif. Research objektif yang pertama ada harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen, seberapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa yang dibeli atau digunakan. Yang kedua ada produk. Objek riset produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkatan kegunaan produk, atau produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Yang ketiga ada alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat ada konsumen. Objek riset yang tidak kalah penting ini digunakan untuk menganalisa perilaku dan kebutuhan konsumen. Pemasar harus membantu kebutuhan pelanggan setelah mereka membeli produk. Berikutnya adalah research methods. Penelitian yang kita gunakan adalah penelitian sekunder. Datanya adalah data kualitatif, dan kita juga melakukan survei menggunakan Gform. Dan yang terakhir kita
melakukan observasi online. Yang berikutnya adalah Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama adalah Conversation Rate, yaitu persentase efektivitas halaman bisnis untuk menarik pengunjung melakukan sebuah tindakan atau action. Tindakan tersebut bisa berupa pembelian, melakukan subscribe, mengirim email, dan berbagai aksi lainnya. Yang kedua ada perpindahan dari penggunaan ATM ke layanan digital. Yang ketiga tingkat persepsi layak pelanggan atas nilai merek atau brand value. Yang keempat ada tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kelima ada meningkatkan kesadaran dan kemampuan seseorang dalam mengelola personal financial planning. Yang terakhir adalah mengetahui langkah strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran secara digital. Berikutnya adalah hasil survei yang telah kita lakukan. Oke, berikut adalah kesimpulan berdasarkan hasil survei. Yang pertama ada status mahasiswa atau mahasiswi pasti menggunakan layanan perbankan. Yang kedua adalah responden masih belum sadar akan pentingnya berinvestasi atau mengelola personal financial planning. Yang ketiga adalah semua kebutuhan layanan perbankan ini dapat tersedia di Bank Jago. Yang keempat adalah masih kurangnya pengetahuan eksistensi dari layanan perbankan berbasis teknologi dalam ekosistem digital di Indonesia. Berikutnya adanya kehadiran dari Bank Jago masih kurang diketahui oleh responden. Berikutnya, platform YouTube atau TikTok tidak bisa menjadi media utama promosi karena tingkat untuk di-skip oleh pengguna tinggi dikarenakan terlalu banyak iklan. Berikutnya, saluran media sosial dan display advertising di ruang publik dapat dijadikan saluran yang tepat dalam melakukan promosi. Berikutnya adalah media sosial menjadi tempat paling efektif dalam melakukan iklan atau promosi. Oke, berikutnya adalah sumber daya. Yang pertama ada data analis, yang kedua adalah digital marketer. Why data analis? Karena untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, membersihkan data, dan menganalisa data mentah menjadi data yang dapat divisualisasikan untuk membantu digital marketer mengambil sebuah keputusan marketing. Dan why digital marketer? Dengan adanya data sebagai acuan, marketing campaign Bank Jago dapat dijalankan sesuai sasaran dan meminimalisir risiko trial and error sebuah campaign. Yang kedua, dapat melakukan evaluasi dari campaign marketing yang sudah dijalankan lebih baik lagi karena campaign yang dilakukan memiliki dasar atau acuan data sehingga kecil kemungkinan campaign tidak tepat sasaran. Berikut adalah research and digital tools. Yang pertama ada Python yang digunakan oleh data analis untuk mengumpulkan sebuah data mentah. Yang berikutnya adalah GA4 atau Google Analytics 4 yang digunakan oleh digital marketer untuk menganalisis kebutuhan marketing campaign. Dan berikutnya adalah Google Data Studio yang dapat digunakan oleh data analis untuk memvisualisasikan data yang masih mentah menjadi data siap saji. Berikutnya adalah tools yang jika diperlukan, yaitu Google 360 Suites. Oke, untuk budgetingnya sendiri, kita menentukan 3. Yang pertama ada salary. Untuk data analis tim, diperkirakan 10-15 juta rupiah per person atau per orang. Yang kedua adalah digital marketer tim. Untuk salary-nya sendiri 8-12 juta rupiah per person. Untuk tools-nya sendiri ada GA4, Google Data Studio, dan Python. Semuanya gratis, dapat digunakan secara gratis. Dan yang terakhir, kita menentukan biaya tidak terduga, yaitu tools jika diperlukan, yaitu Google 360 Suites. Untuk biayanya sendiri, kita mengacu pada dolar, yaitu $12.500 per bulan. Berikutnya adalah kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Rifki. Jadi kesimpulan dari metode riset yang kita lakukan, yang pertama mayoritas pengguna Bank Jago saat ini adalah mahasiswa. Yang kedua, brand awareness dan product knowledge Bank Jago masih kurang dikenali oleh penggunanya. Terus yang ketiga, marketing campaign yang dijalankan Bank Jago masih kurang efektif karena 30% dari responden tidak mengetahui adanya kehadiran dari Bank Jago.
Lalu yang kelima ada suggestion yang kami buat. Yang pertama, optimize channel yang digunakan pada marketing campaign yang sedang berjalan dengan tujuan meningkatkan lead generation mereka agar para pengguna yang sudah menggunakan produk dari Bank Jago dapat mengetahui lebih baik lagi produk knowledge yang ditawarkan oleh Bank Jago. Yang kedua, membuat marketing campaign baru yang berfokus pada awareness funnel atau TOFU dengan tujuan memperluas brand awareness dan produk knowledge yang dimiliki oleh Bank Jago. Mungkin sekian presentasi yang kami buat. Terima kasih.